Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya Anissa Fatihatun Nikmah dengan NIM 002. Saya Indah Protrainia dari NIM 28. Di sini kami akan merepresentasikan pendekatan pendidikan hedagogi, andragogi, dan pedagogi. Apa yang dimaksud dengan pedagogi? Pedagogi adalah ilmu yang mempelajari tentang pendidikan, termasuk cara mendidik dan membimbing anak-anak menuju dewasa. Itu adalah menurut Profesor Dr. J. Hookfield. Jadi bisa jadi itu pendidikan itu ilmu yang mengajarkan kita bagaimana cara mendidik, membimbing seseorang, terutama anak-anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Lebih singkatnya, guru di sini itu berperan sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing. Apa karakteristik peserta didik dalam konsep pedagogi? Jadi di sini tuh karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama adalah dengan aspek fisiologis, yang kedua aspek psikologis, dan yang ketiga adalah aspek lingkungan. Nah, karakteristik yang berkaitan dengan aspek fisiologis itu ada yang pertama kondisi fisik dan mental, terus yang kedua jenis kelamin, ketiga tingkat kematangan, keempat panca indera, dan yang kelima adalah usia kronologis. Terus yang kedua ini, karakteristik yang berkaitan dengan aspek psikologis ada 5. Yang pertama ada pada bakat dan minat, yang kedua inteligensi, yang ketiga motivasi, keempat emosi, dan yang kelima adalah gaya belajar. Terus yang ketiga, karakteristik yang berkaitan dengan aspek lingkungan itu ada 5 juga. Yang pertama adalah tradisi, yang kedua sosial ekonomi, ketiga etnis, keempat agama, dan yang kelima suku dan kebudayaan. Bagaimana pendidik memperlakukan peserta didik dalam pendekatan pedagogi? Itu ada 5 ya. Yang pertama adalah memberikan dukungan dan bimbingan kepada individual. Yang kedua memperbanyak praktik langsung. Jadi ya tuh kayak kita sebagai guru tuh harus banyak praktiknya, jangan cuma bicara doang lah gitu. Terus yang ketiga ada memberi apresiasi atau pujian kepada siswa yang berguna untuk meningkatkan siswanya biar lebih senang kan gitu. Terus yang keempat berkolaborasi dengan orang tua agar orang tua juga tahu perkembangan anaknya itu bagaimana. Terus yang kelima adalah berlaku adil pada semua siswa. Apa yang dimaksud dengan andragogi? Andragogi adalah ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa belajar. Jadi andragogi itu fokus pada metode pembelajaran yang khusus dirancang untuk orang dewasa dengan karakteristik dan kebutuhan belajar mereka yang berbeda dengan anak-anak. Apa karakteristik peserta didik dalam konsep andragogi? Itu ada 2 aspek. Yang pertama aspek psikologis dan yang kedua adalah aspek lingkungan. Di aspek psikologis ini itu ada bakat dan minat, motivasi, inteligensi, emosi, dan gaya belajar. Terus yang di aspek lingkungan itu ada kondisi sosial ekonomi, etnis, agama, kebudayaan, suku, dan kepercayaan. Bagaimana pendidik berinteraksi dengan peserta didik dalam konsep andragogi? Yang pertama yaitu adanya timbal balik dari pendidik terhadap peserta didik. Yang kedua yaitu sebagai pengarah peserta didik. Yang ketiga yaitu pendidik menciptakan gaya belajar yang kondusif, nyaman, dan berkreatif. Yang keempat yaitu pendidik merancang sesuai dengan pengalaman siswa, serta pendidik menekankan dari pengalaman itu dapat memberikan pengetahuan yang baru. Apa yang dimaksud dengan hedagogi? Hedagogi adalah kegiatan belajar mengajar yang berpusat kepada siswa atau peserta didik, yang artinya peserta didik memiliki caranya sendiri untuk melakukan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi dirinya sendiri. Apa karakteristik peserta didik dalam konsep hedagogi? Yang pertama yaitu mandiri. Siswa diharapkan untuk mandiri dalam menentukan pembelajaran seperti apa yang dia inginkan. Lalu siswa juga diharapkan untuk mempunyai kurikulum sendiri, dalam artian di sini siswa dapat mencari informasi pembelajaran sendiri, dan di sini pendidik adalah sebagai sumber daya saja. Lalu yang kedua yaitu proaktif dan aktif. Peserta didik di sini memiliki hak untuk aktif atau tidaknya. Yang aktif di sini adalah peserta didik mempunyai kreativitas yang tinggi. Yang tidak aktif yaitu peserta didik tidak mempunyai kreativitas yang tinggi atau lebih dominan ke hal yang lain. Yang ketiga yaitu sebagai pusat pembelajaran. Peserta didik sebagai pusat pembelajaran yang dimana peserta didik mencari semuanya sendiri, dalam artian peserta didik dalam artian pendidik hanya sebagai fasilitator saja. Bagaimana pendidik berinteraksi dengan peserta didik dalam pendekatan hedagogi? Pendidik sebagai fasilitator dan sumber daya saja. Yang kedua yaitu pendidik tidak memutuskan apa yang harus dipelajari oleh siswa. Yang ketiga yaitu peserta didik memiliki hak untuk aktif atau tidaknya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan konsep hedagogi yang
dimaksudkan selain mengikuti perkuliahan di kampus. Yang pertama yaitu mengembangkan rencana pembelajaran sendiri, yang kedua yaitu menggunakan media belajar yang beragam, yang ketiga mengadakan diskusi dengan teman sebaya, dan yang keempat yaitu mengembangkan berbicara di depan publik. Yang apa peran guru dalam pendekatan pedagogi, andragogi, dan juga hedagogi. Yang pertama yaitu pedagogi pembelajaran anak-anak. Guru sebagai pembimbing siswa. Yang kedua yaitu guru menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu guru memegang penuh atas proses pembelajaran selama berlangsung. Yang kedua yaitu andragogi atau guru sebagai pendamping siswa. Guru menghormati pengetahuan siswa. Guru menciptakan belajar yang interaktif dan memberikan kesempatan kepada siswa dalam berbagai pengetahuan. Yang ketiga yaitu hedagogi, guru sebagai sumber informasi. Guru di sini memberikan akses siswa untuk belajar dan membimbing siswa untuk menentukan tujuan belajar, dan juga guru memberi dukungan kepada siswa agar belajar mandiri. Bagaimana menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi anak-anak? Yang pertama, yaitu ada membuat suasana yang kelas menjadi nyaman dan menarik. Yang kedua, interaksi yang positif. Yang ketiga, pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata. Yang keempat, merayakan keberhasilan siswa. Dan yang kelima adalah pembelajaran yang melibatkan siswa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam salah berkata. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.